bagaimana cara membuat mac and cheese dengan sistem koloid. Sistem koloid merupakan suatu bentuk campuran dua atau lebih zat yang bersifat heterogen, namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar, sehingga mengalami efek tindal. Selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis koloid. Berdasarkan fase terdispersinya, koloid terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sol yang fase terdispersinya padat, kemudian emulsi yang fase terdispersinya cair, dan buih yang fase terdispersinya adalah gas. Berdasarkan secara umum, jenis-jenis koloid terbagi menjadi empat. Yang pertama adalah aerosol. Aerosol adalah sebutan untuk koloid yang medium pendispersinya adalah gas. Aerosol terbentuk karena adanya pendorong atau proplan, misalnya klorofluorokarbon dan CO2. Contohnya asap, awan, kabut, obat nyamuk, semprot, parfum, hairspray, cat semprot, dan lain-lain. Yang kedua adalah sol. Sol adalah sebutan untuk partikel padat yang terdispersi dalam partikel cair. Contohnya sol emas, sol belerang, sol kanji, tinta, cat, darah, sabun, deterjen, lem, kecap, dan saus. Yang ketiga adalah gel. Gel adalah sebutan untuk partikel cair yang terdispersi dalam partikel padat. Gel terbentuk dari sol liofil yang zat terdispersinya mengadsorpsi medium dispersi. Gel disebut juga koloid setengah kaku karena sifatnya cair namun agak padat. Contohnya jeli, agar-agar, gelatin, mutiara, gel rambut, dan lain-lain. Yang keempat adalah emulsi. Emulsi adalah sebutan untuk partikel cair yang terdispersi dalam partikel cair. Emulsi terbentuk apabila partikel cair tidak saling melarutkan. Emulsi terbentuk karena adanya emulgator atau pengemulsi yang menstabilkan campuran. Contoh pengemulsi antara lain, sabun membuat minyak dan air bercampur, kasein mengemulsikan susu, dan kuning telur mengemulsikan mayones. Emulsi sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, emulsi minyak dalam air. Emulsi di mana minyak atau zat yang tidak bercampur dalam air terdispersi dalam air. Contohnya santan, susu, dan lateks. Yang kedua, emulsi air dalam minyak. Emulsi di mana air terdispersi dalam minyak, zat yang tidak tercampur dengan air. Contohnya mayones, minyak ikan, minyak bumi, dan mentega. Nah, baik. Sekarang kita lanjut ke sifat-sifat dari koloid. Yang pertama adalah efek tindal. Nah, efek tindal sendiri adalah efek penghamburan cahaya yang disebabkan oleh partikel-partikel koloid. Contohnya itu, berkas sinar matahari melalui celah pepohonan pada pagi yang berkabut. Nah, yang kedua adalah gerak Brown. Nah, gerak Brown adalah gerak acak atau zigzag yang dilakukan oleh partikel-partikel koloid. Nah, gerakan inilah yang membuat si koloid ini menjadi stabil. Selanjutnya ada muatan koloid yang terbagi menjadi dua jenis. Itu yang pertama elektroforesis. Nah, elektroforesis sendiri adalah pergerakan partikel-partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Jadi, semisal nanti koloidnya itu entah dia akan bergerak menuju ke kutub positif atau ke kutub negatif sesuai dengan muatannya. Nah, contoh penerapannya itu elektroforesis ini digunakan untuk mengidentifikasi DNA. Dan yang kedua ada adsorpsi. Nah, adsorpsi ini adalah peristiwa penyerapan spesi, yakni muatan listrik atau ion dan molekul netral oleh permukaan partikel koloid. Contohnya yakni pencernihan air minum menggunakan tawas atau Al2SO4 3 kali. Nah, sifat koloid yang selanjutnya atau yang keempat yakni koagulasi. Nah, koagulasi sendiri bisa disebut juga dengan istilah penggumpalan, di mana koagulasi adalah peristiwa pengendapan partikel-partikel koloid sehingga fase terdispersi terpisah dari medium pendispersinya. Nah, koagulasi sendiri terjadi karena hilangnya kestabilan untuk mempertahankan partikel-partikel koloid agar tetap tersebar di dalam medium pendispersinya. Hilangnya kestabilan koloid ini bisa disebabkan karena adanya penetralan. Untuk contoh dari koagulasi sendiri itu adalah penggumpalan karet dalam lateks menggunakan asam format. Selanjutnya ada koloid pelindung.
jenis koloid yang berfungsi melindungi koloid lain agar tidak mengalami koagulasi dengan membentuk lapisan di sekitar partikel koloid lain, melindungi muatan koloid tersebut sehingga partikel tidak mudah mengendap atau terpisah dari medium pendispersinya. Contohnya, yang pertama ada pembuatan es krim. Gelatin digunakan untuk mencegah pembentukan kristal besar es atau gula. Ada juga zat pengemulsi, sabun dan deterjen berperan sebagai koloid pelindung. Sifat selanjutnya ada dialisis, digunakan untuk mempertahankan kestabilan suatu koloid dengan menambahkan elektrolit dalam konsentrasi yang tepat. Jika tidak sesuai, ion-ion yang mengganggu kestabilan koloid dapat terbentuk. Proses dialisis menggunakan alat yang disebut dialisator. Prosesnya, sistem koloid dimasukkan ke dalam wadah yang terbuat dari selaput semi permeabel atau kantong koloid dan dicelupkan ke dalam air yang mengalir terus-menerus. Selaput memungkinkan partikel kecil seperti ion-ion atau molekul sederhana untuk lewat, tetapi menahan partikel koloid. Akibatnya, ion-ion akan keluar dari kantong koloid dan terbawa oleh aliran air. Contoh dari dialisis, yang pertama ada pemisahan tepung tapioka dengan membantu memisahkan tepung tapioka dari ion-ion sianida. Yang kedua ada fungsi ginjal. Jaringan ginjal bersifat semi permeabel, memungkinkan air dan molekul-molekul sederhana seperti urea untuk lewat, tetapi menahan butir-butir darah yang merupakan koloid. Sifat yang terakhir ada koloid liofil dan liofob. Koloid dengan medium dispersi cair dibedakan menjadi koloid liofil atau suka cairan dan koloid liofob atau benci cairan. Jika medium dispersi air, maka dibedakan menjadi koloid hidrofil atau suka air dan koloid hidrofob atau benci air. Ciri-ciri dari koloid hidrofil itu ada 7. Yang pertama, mengadsorpsi medium. Kedua, gaya tarik-menarik antara zat terdispersi dan pendispersi besar. Yang ketiga, efek Tyndall terlihat lemah. Yang keempat, dapat kembali ke bentuk semula setelah mengalami dehidrasi air atau reversible. Yang kelima, stabil baik konsentrasi zat terdispersi kecil maupun besar. Yang keenam, tidak mudah mengendap dengan penambahan elektrolit. Yang terakhir, viskositas koloid lebih besar daripada medium. Contohnya ada sabun, deterjen, gelatin, kanji, dan protein. Kemudian, ciri-ciri koloid hidrofob ada 7. Yang pertama, tidak mengadsorpsi medium. Kedua, gaya tarik-menarik antara zat terdispersi dan pendispersi kecil. Yang ketiga, efek Tyndall terlihat jelas. Yang keempat, tidak dapat kembali ke bentuk semula setelah mengalami dehidrasi air atau irreversible. Yang kelima, stabil jika konsentrasi zat terdispersi kecil. Yang keenam, mudah mengendap dengan penambahan elektrolit. Dan yang terakhir, viskositas koloid relatif sama dengan medium. Contohnya ada sol logam, sol belerang, dan sol sulfida. Proses pembuatan koloid sendiri biasanya dibagi menjadi 2, yaitu kondensasi dan dispersi. Yang pertama, kondensasi. Kondensasi merupakan proses pembuatan koloid larutan yang dalam prosesnya dibagi menjadi 2, yaitu secara fisika dan secara kimia. Nah, secara fisika, prosesnya dilakukan dengan mengubah pelarut, sementara secara kimia melibatkan beberapa reaksi. Kedua ada dispersi. Dispersi adalah kebalikan dari kondensasi. Artinya ini merupakan proses pembuatan koloid dari suspensi. Proses ini mengubah partikel koloid yang besar menjadi partikel yang lebih kecil. Dalam proses pembuatan koloid dengan teknik dispersi, dibedakan menjadi 3 proses. Pertama secara mekanik, kedua secara peptisasi, dan ketiga secara Bussur-Berdia. Yang pertama secara mekanik. Pembuatan koloid secara mekanik biasa dilakukan dengan cara menggerus atau menumbuk agar partikel koloid jadi mengecil. Setelah itu ditambahkan medium zat cair panas, misalnya seperti sol belerang yang dibuat dengan cara menggerus serbuk belerang dengan zat inert, lalu dicampurkan dengan air. Kemudian ada secara peptisasi. Cara ini biasanya dilakukan dengan menambahkan ion yang satu jenis dengan suatu endapan, misalnya agar-agar yang dipeptisasi oleh air, karet dipeptisasi oleh bensin, lalu nitroselulosa dipeptisasi oleh aseton, dan yang lainnya.
Kemudian yang terakhir ada secara Busur-Berdia atau Berdik. Prinsip dari cara ini adalah dengan mengalirkan arus dengan tegangan tinggi pada dua buah elektroda. Elektroda ini merupakan logam dan harus dicelupkan pada air. Awalnya atom-atom logam akan terlempar ke dalam air. Setelah itu, atom-atom tersebut akan mengalami kondensasi dan menjadi partikel koloid. Dengan kata lain, cara ini adalah gabungan dari cara kondensasi dan cara dispersi. Produk makanan yang akan dibuat adalah mac and cheese. Sistem pembuatan koloid yang digunakan ialah dengan cara dispersi, yang dimana partikel koloid diperoleh dengan cara memperkecil ukuran partikel dari suspensi kasar menjadi partikel berukuran koloid. Jenis koloid yang terdapat pada mac and cheese yaitu yang pertama terdapat pada susu. Susu yang merupakan sistem koloid emulsi, karena partikel air dan susu mempunyai level kepolaran yang berbeda, sehingga keduanya tidak bisa tercampur sempurna, yang dimana koloid sistem emulsi ini akan terbentuk fase terdispersi berupa cairan dan fase pendispersinya cairan. Mentega juga termasuk ke dalam koloid emulsi padat, yang dikarenakan memiliki fase terdispersi zat padat dan medium pendispersinya merupakan zat cair. Yang terakhir ada keju. Keju merupakan sistem koloid cair dalam padat karena termasuk emulsi padat yang fase terdispersinya cair dan medium pendispersinya padat. Untuk bahan yang digunakan dalam membuat mac and cheese adalah 250 gram makaroni kering, 1, liter air, 2 sendok makan mentega, 2 sendok makan tepung terigu, 2 sendok teh garam, 250 ml susu cair full cream, 2 sendok teh merica, 100 gram keju cheddar parut, 100 gram keju mozzarella parut, 1 slice keju quick melt. Untuk alatnya ada panci, piring sebagai wadah mac and cheese, sendok, parutan, dan wadah untuk bahan-bahan di atas. Langkah-langkah untuk membuat mac and cheese yaitu yang pertama, sediakan alat dan juga bahan sesuai takaran yang sudah disebutkan. Yang kedua, masak air yang sudah disediakan dan tunggu sampai mendidih. Yang ketiga, masukkan makaroni kering ke dalam air dan tunggu sampai makaroninya lumayan lembek. Yang keempat, tiriskan makaroni dan taruh di wadah. Yang kelima, masukkan mentega ke dalam panci hingga mencair. Yang keenam, masukkan tepung terigu ke dalam mentega yang sudah cair dan aduk sampai merata. Yang ketujuh, tuangkan susu full cream dan aduk hingga merata. Yang ke-8, setelah susunya agak mendidih, masukkan semua keju ke dalam panci. Berikutnya, masukkan makaroni dan aduk sampai merata. Setelah teraduk rata, maka mac and cheese yang lezat sudah siap dimakan. Jadi, kurang lebih seperti itu ya guys, cara membuat mac and cheese dengan sistem koloid. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!